Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Timur Update, di mana salah satu channel yang menyajikan sebuah informasi tentang situasi politik di Indonesia. Baik sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas lagi soal eh, sosok Ketua BEM UGM yang akhir-akhir ini viral di berbagai platform media sosial soal kritikan dia terhadap program Bapak Prabowo Subianto yang berfokus kepada makan bergizi gratis yang dinilai tidak matang dan masih banyak persoalan di dalamnya. Dan lewat kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ini, beliau menurut kabar beliau mendapat beberapa ancaman teror, diantaranya teror penculikan dan pembunuhan. Lalu bagaimana tanggapan beberapa tokoh nasional soal adanya ancaman yang diterima oleh Ketua BEM UGM ini setelah mengkritik program dari Bapak Prabowo Subianto soal makan bergizi gratis, dan bagaimana tanggapan dari seorang Rocky Gerung, dan bagaimana respon dari Mensesnek ketika ditanya soal adanya ancaman yang diterima oleh Ketua BEM UGM ini setelah warawiri di berbagai podcast mengkritik soal kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, termasuk yang paling fokus dikritik oleh Ketua BEM ini soal makan bergizi gratis yang menguras anggaran, sehingga terjadi beberapa pemotongan termasuk anggaran pendidikan. Ini yang menjadi fokus utama dari kritikan yang disampaikan oleh Ketua BEM UGM ini. Mari kita lihat sama-sama bagaimana respon dari Bapak Rocky Gerung dan respon dari Mensesnek setelah adanya berita pengancaman dari Ketua BEM UGM ini. Kita lihat sama-sama. Yang diucapkan oleh Ketua BEM itu benar adanya, faktanya ada di situ, tetapi impactnya itu sangat mungkin jadi bahan justru dari mereka yang ingin ambil keuntungan dari krisis politik. Nah, itu yang nggak boleh tuh, karena tetap yang kita sebut pikiran mahasiswa itu nggak ada urusan dengan makar, nggak ada urusan dengan kebencian personal, semuanya disampaikan dalam pengertian civilian value. Jadi kalau dia diancam, saya nggak percaya itu yang ngancam itu adalah presiden. Nggak mungkin Presiden Prabowo mengancam itu tuh, dan dia mesti pamerkan, justru presiden akan pamerkan bahwa semua peristiwa politik di dalamnya pasti ada bagian pro kontra tuh, dan itu kelihatannya melekat di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, bahwa di belakang itu banyak, sebut aja the fifth column kalau kita pakai istilah-istilah intelijen. The fifth column artinya koloni kelima yang mau mengambil keuntungan dengan menyebar teror pada si Ketua BEM ini. Jadi saya kira Ketua BEM gak usah takut bahwa yang dia alami itu adalah biasa, dan semua orang mengambil risiko di dalam upaya untuk menegakkan demokrasi. Yang lebih penting adalah pastikan bahwa gejala ini akan berlanjut. Jadi kalau pemerintahan Presiden Prabowo terlalu kuping tipis, maka itu justru umpan yang sedang ditunggu oleh kalangan oposisi itu. Kutip gitu. Kalau teror kita nggak tahu lah siapa yang menteror ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan, karena kebetulan kami juga lulusan dari UGM itu, dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa ya.
menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah aja gitu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adat ketimuran gitu loh. Jadi menyampaikan pendapatnya nggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Misalnya hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik. Ini berlaku untuk siapapun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM gitu. Kan konstitusi kan, ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya ya. Nah, maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak, dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting. Kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran kan pengennya kan memberikan masukan itu kan seperti itu kan. Tapi kan terornya itu yang salah, Mas. Kenapa yang disoroti justru cara menyampaikan kritiknya? Kan tadi terornya ya sesuatu yang berbeda gitu kan. Nanti kita cek lah. Tapi bahkan ancaman pembunuhan, Bang. Oh, Ancaman pembunuhan. iya. Nah, sikap Bung Tio ini sikap pribadi atau sikap organisasi? Tentu hari ini sebagai Ketua BEM UGM, kita tidak lagi bicara soal pribadi. Ini adalah sikap lembaga yang saya di sana menjadi juru bicaranya. Tentu juru bicara teman-teman di UGM. Artinya ini sudah menjadi kesepakatan bagi organisasi. Ya, ini sikap organisasi, ini kritik kami BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini. Kepada rezim Prabowo Gibran yang sama sekali tidak punya pemikiran untuk prioritas kepada rakyat. Harusnya Presiden Prabowo itu sadar bahwa sejak awal masalah Indonesia yang utama adalah kebodohan dan minimnya akses pendidikan. Kenapa saya bilang bahwa masalah utama kita adalah pendidikan? Masalah utama kita adalah kebodohan. Buktinya di 2024 kemarin yang terpilih adalah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harusnya tahu bahwa ketika hanya dengan joget dan gimmick nangis-nangisnya itu rakyat justru tersipu, maka disitulah rakyat sebenarnya tertipu. Nah, siapa rakyat yang tertipu? Ya mereka yang menjadi korban dari minimnya akses pendidikan di Indonesia. Artinya apa? Sejak hari pertama, yang seharusnya dipikirkan oleh Presiden Prabowo adalah bukan bagaimana cara untuk anak-anak itu kenyang, tapi bagaimana anak-anak itu lebih mudah mengakses pendidikan. Nah, sikap Bung Tio ini kan berbuah teror. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Bagi saya, siapa? Kita sama-sama tidak bisa tahu, Bang. Bahwa kritik kita menimbulkan ketersinggungan, iya. Tapi apakah yang tersinggung itu yang mengirimkan teror? Saya kira bukan saya yang bisa menjawabnya. Tapi pemerintah. Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Bagi saya yang justru penting adalah, ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari kepeduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran yang tidak benar, prioritas program yang salah, tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan, bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang. Orang tua kami, hampir 30 pengurus BEM UGM, semuanya mendapatkan teror. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan. Hari ini terbukti, beberapa lembaga seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Kampus UGM, LPSK, LBH, semuanya membersamai kami. Sehingga ketika ancaman ini akan membuahkan ancaman yang lebih besar lagi, maka BEM UGM tidak sendiri. Apakah orang-orang yang neror itu mau menghadapi kami semua? Maka silahkan lanjutkan terornya. Modusnya bisa diceritakan?
Apa yang terjadi? Ada beberapa bentuk. Yang pertama, sejak tanggal 9, kami menerima pesan dari nomor-nomor tidak dikenal. Kontaknya bukan kontak Indonesia, bukan +62, tetapi +44. Justru Inggris Raya. Pertanyaan saya di sini, kalau kami itu disebut anti asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing. Maka yang sebenarnya anti asing adalah kami,